Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. معاشر المسلمين والمسلمات هداني الله وإياكم جميعا. كيف حالكم؟ بخير والhamdulillah. Baik. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita kembali berhadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah Ta'ala tambahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang dengannya semoga Allah Ta'ala memasukkan kita dan memudahkan kita untuk memperoleh kebaikan-kebaikan dan dimasukkan olehnya ke dalam jannahnya. Allahumma amin. Kembali kita mengkaji kitab Syarhu Mukaffiratid Dzunub, penjelasan tentang amalan-amalan penggugur dosa. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ada dua amalan penggugur dosa yang telah kita pelajari. Yang pertama taubat, dan yang kedua istighfar. Maka pada majelis ini kita akan mengkaji, membaca dan membahas tentang amalan penggugur dosa yang ketiga, yaitu al-hasanatul mahiyatu, amalan-amalan kebaikan yang dapat melebur dosa-dosa. Jadi di sana ada amalan-amalan kebaikan yang kalau kita lakukan, amalan kebaikan tersebut dapat menghapus dosa-dosa. Kita baca kitabnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, min mukaffiratid dzunub fi'lul khairati. Di antara amalan-amalan penggugur dosa adalah melakukan amalan-amalan kebaikan. Kebaikan tidak hanya mendatangkan pahala, tapi juga dapat menghapuskan dosa-dosa. Kebaikan yang kita lakukan tidak hanya mendatangkan pahala dari Allah Ta'ala, tapi juga sebagai sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maka ini menunjukkan bahwa amalan kebaikan yang kita lakukan tidak hanya mendatangkan pahala, tapi justru dengan sebab itulah mendatangkan ampunan Allah Ta'ala. Wa abwabul hasanati katsiratun, dan pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Jadi amalan-amalan kebaikan yang mendatangkan ampunan Allah Ta'ala itu sangat banyak dan dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yatarattabu 'alaiha al-ujurul 'azimatu, amalan-amalan kebaikan tadi di dalamnya terdapat pahala-pahala yang besar. Wa ghufranud dzunub, di samping pahala yang besar juga adanya ampunan-ampunan dosa. Wa rif'atud darajat, dan juga diangkatnya derajat-derajat. Jadi amalan yang kita lakukan itu akan mendatangkan 3 perkara. Yang pertama pahala, yang kedua dihapuskannya dosa, yang ketiga diangkatnya derajat. Ini dari satu amalan kebaikan yang kita lakukan. Bonusnya 3. Pertama pahala, yang kedua dapat ampunan dosa, yang ketiga diangkat derajat. Minha, di antara pintu-pintu kebaikan yang dapat kita usahakan, kita di sini hanya menyebutkan 10, bukan berarti hanya 10, karena singkatnya waktu kita, pembahasannya masih panjang. Tapi kita sebutkan di sini 10 karena ini yang dapat kita usahakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, al-wudu'ul hasan, memperbagus wudunya. Jadi kalau kita berwudu, bukan sekedar berwudu, yang penting wudu, enggak. Tapi apa? Betul-betul kita berwudu. Perhatikan adab-adab di dalam berwudu, perhatikan syarat-syarat wudunya, perhatikan rukun-rukun wudunya, perhatikan amalan-amalan sunnah di dalam wudu itu. Bukan hanya sekedar selesai berwudu, tidak. Tapi apa? Memperbagus cara berwudunya. Kalau bahasa mudahnya, wudunya itu harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu kemudian dia perbaguskan wudunya, ya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka keluarlah dosa-dosanya itu dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, hingga dosa-dosa itu keluar dari ujung-ujung kukunya. Allahu Akbar. Ini suatu nikmat dari Allah Ta'ala. Kita salat sehari 5 waktu, dan sebelum salat kita berwudu. Nah, tiap kali kita berwudu, kita perbaguskan wudu kita. Nabi SAW mengatakan apa? Man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadih, maka keluarlah dosa-dosanya itu dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, hingga dosa-dosa itu pun keluar dari ujung-ujung jari jemarinya. Ini suatu nikmat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan pengampunan dosa-dosa kita dengan sebab berwudu dengan secara sempurna. Bukan hanya sekedar yang penting
wudhu, bukan. Tapi apa? Betul-betul berwudhu sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau ajarkan kepada kita semua. Maka dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa sempurnanya wudhu sebab dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka di dalam berwudhu kita perhatikan adab-adab wudhunya, kita perhatikan sunnah-sunnah di dalam wudhunya. Tidak hanya kita batasi diri kita ketika berwudhu hanya melakukan amalan-amalan yang wajib di dalam berwudhu saja. Kemudian yang kedua, salatu rak'ataini bi khusyu'in. Salat 2 rakaat dengan khusyuk. Yang pertama tadi apa? Menyempurnakan wudhu. Yang kedua, salat 2 rakaat dengan khusyuk. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Dalam hal artian kita wudunya harus seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu. Karena Nabi mengatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hada, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Tsumma qama faraka'a rak'ataini, kemudian dia bangkit untuk melaksanakan ruku 2 rakaat. Maksudnya salat 2 rakaat. Karena kan setiap salat itu kan 1 rakaatnya. Ya. Ini dimaksudkan raka'a rak'ataini, 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat. Ya, la yuhadditsu fihi ma nafsah. Tatkala salat 2 rakaat tadi dia tidak berbicara pada dirinya sendiri di salat 2 rakaatnya, dalam hal artian dia salat secara khusyuk. Terkadang kalau kita salat ada enggak bisikan-bisikan di dalam jiwa kita? Ada. Oh tadi di mana ya aku letakkan duitku ya? Tadi di mana ya kuncinya ya? Oh tadi maunya aku sampaikan seperti ini, cuman keceplosan nyampaikannya seperti itu. Ada tidak? Makanya di sini disyaratkan apa? La yuhadditsu fihi ma nafsah. Dia tidak berbicara terhadap dirinya sendiri pada 2 rakaat salat yang dia lakukan. Maknanya dia salat secara khusyuk. Maka apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ini nikmat lagi ini. Dosa-dosa yang telah berlalu dari kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Salat 2 rakaat dengan khusyuk. Kalau kita lihat redaksi dari hadis ini, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada. Siapa yang wudu seperti wuduku ini. Maknanya dia berwudu sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tsumma qama faraka'a rak'ataini, kemudian dia pun bangkit untuk salat 2 rakaat. Kalau dalam hal artian ada namanya salat sunnah wudu ya. Selesai berwudu dia salat 2 rakaat. Ya, kalau kita sebut dengan salat sunnah wudu. Ya, kalau kiranya kita salatnya di masjid ya dibarengkan saja dengan salat tahiyatul masjid. Kalau dia itu ibadah sunnah, maka bisa niatnya didabelkan, digabung-gabung. Ya. Kemudian ketika salat tadi la yuhadditsu fihi ma nafsah. Dia salat secara khusyuk. Apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya. Ini hal yang jarang kita lakukan atau hal yang sering kita lakukan? Tapi dengan hal ini sebagai sebab diampunkan dosa-dosa. Yang ketiga, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling Allah cintai? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, kemudian aku pun bertanya, apalagi? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun, kemudian aku pun bertanya lagi. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, dari hadis ini ada berapa amalan yang Allah Ta'ala cintai? Ada 3. Yang pertama, salat pada waktunya. Jadi ketika datang waktu salat, jangan ditunda-tunda, jangan diakhir-akhirkan. Jangan kita lalai dari melaksanakan salat pada waktunya, karena ini adalah amalan yang paling Allah cintai. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Antum dan antunna yang masih memiliki kedua orang tua, maka ini kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Tatkala salah satunya tidak ada, maka masih ada kesempatan untuk berbakti kepada salah satunya. Kalau kiranya sudah tidak ada, maka doakanlah yang terbaik untuk kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Wa an ibni Umar anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, dari Ibnu Umar, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu dzanban 'aziman fahal li taubatun. Aku telah melakukan sebuah dosa besar. Apakah masih ada kesempatan taubat untukku? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal laka min ummin, apakah engkau masih memiliki ibu? Qala la, dia menjawab tidak. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, hal laka min khalatin, apakah engkau memiliki khalah, bibi? Khalah ini maknanya bibi, saudarinya ibu. Jadi kalau ibu kita punya kakak, punya adik perempuan, ini namanya khalah, bibi, saudarinya ibu. Nah, halaka min khalatin, apakah engkau punya bibi, saudari dari pihak ibumu? Qala na'am, maka laki-laki itu menjawab, iya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fabirriha, maka berbaktilah kamu kepada bibimu. Ustaz, kok kita di dalam hadis ini ketika tidak dapat berbakti kepada ibu, kita diperintahkan untuk berbakti kepada bibi, saudarinya ibu? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
Al-khalatu bimanzilatil bibi, saudarinya ibu, itu sederajat dengan ibu kita. Nah, kalau kita punya ibu, ya kita punya ibu kan masing-masing kan, ada saudarinya perempuan, entah itu kakaknya, entah itu adik perempuannya, yang kita sebut bibi. Ketika ibu kita tidak ada, maka kita harus berbakti kepada bibi kita. Kenapa? Karena bibi kita itu sederajat dengan ibu kita. Nah, biasanya siapa yang paling dekat dengan kita setelah ibu kita? Bibi kita. Makanya sederajat dengan ibu kita. Makanya lihat, laki-laki ini datang kepada Nabi SAW. Dia mengaku telah melakukan sebuah dosa besar. Dia bertanya, "Fahal li taubah? Apakah masih ada pintu taubat untukku?" Maka Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau punya ibu?" Dia jawab, "Enggak punya." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau punya bibi dari ibumu?" Dia menjawab, "Iya." Maka kata Nabi apa? "Fabirriha." Berbaktilah kepada bibimu. Ini menunjukkan bahwa birrul walidain merupakan sebab diampuni dosa-dosa oleh Allah Ta'ala. Wa ahlul ilmi qatibatun ya'duna birral walidaini min a'zamil a'mal. Dan para ahli ilmu menjelaskan bahwa birrul walidain merupakan di antara amalan yang paling agung. Faqad warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah jelas pada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu atahu rajulun faqala. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia bercerita, "Inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani." Aku melamar seorang wanita. Kulamar dia. Ternyata wanita yang kulamar ini dia enggan, dia menolak lamaranku agar aku menikahinya. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Dan dia dilamar oleh laki-laki yang lain. Ternyata dia mau nikah dengan laki-laki yang lain yang melamarnya. Fagharrat 'alaiha faqataltuha. Aku pun cemburu kepadanya. Kubunuh wanita itu. Ya. Qala faqataltuha fahal li min taubah. Apakah ada kesempatan taubat untukku? Kata laki-laki itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa sebab dia membunuh seorang wanita? Karena cemburu, lamarannya ditolak, sedangkan lamaran laki-laki yang lainnya diterima. Ya, faqataltuha fahal li min taubah. Maka laki-laki itu pun bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apakah ada kesempatan taubat untukku? Qala, Ibnu Abbas bertanya, ummuka hayyatun? Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Laki-laki itu menjawab, tidak. Ini menunjukkan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Qala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tub ilallahi azza wa jalla. Bertaubatlah engkau kepada Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan dekatkan dirimu kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan semampumu. Faqila li Ibni Abbas, maka ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lima sa'altahu an hayati ummihi.
kenapa engkau bertanya tentang kehidupan ibunya? Karena Ibnu Abbas pernah bertanya kepada laki-laki itu yang telah membunuh seorang wanita, "Ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup?" Jadi orang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Kenapa kau bertanya? Ibunya masih hidup atau sudah wafat?" Maka apa jawaban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? "Inni la a'lamu amalan." Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah, yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala daripada birrul walidah, berbakti kepada orang tua, berkhusus kepada seorang ibu. Jadi ini menunjukkan bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sebab diampunkan dosa. Maka jangan sia-siakan kedua orang tua kita. Hendaknya kita berbakti kepada mereka. Makanya disebutkan birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian kelak. Jadi kalau kita sia-siakan orang tua kita, kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, niscaya anak-anak kita pun kelak tidak mau berbakti kepada kita. Apa jawaban anak-anak kita kelak? "Wahai ayah, dahulu engkau telah sia-siakan nenek kami, engkau tidak berbakti kepada mereka, maka pada hari ini kami pun enggan berbakti kepadamu." Maka ini sama seperti halnya kama tadinu tudanu. Bagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau pun diperbuat oleh orang lain. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Jadi di sini menunjukkan apa? Pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, ada umrati, melaksanakan ibadah umrah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma." Ibadah umrah ke umrah berikutnya ini adalah penghapusan dosa-dosa di antara keduanya. Jadi bagi antum dan antunna yang memiliki kelebihan harta, maka usahakan di antara keinginan antum dan antunna adalah melaksanakan ibadah umrah, karena di dalam pelaksanaan ibadah umrah ada di sana ampunan Allah Ta'ala. Yang kelima, at-tawafu bil ka'bati, tawaf di Baitullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawafa bil baiti sab'an yuhsihi." Siapa yang tawaf di Ka'bah 7 kali putaran, yuhsihi, dan dia memang benar-benar menghitungnya, tidak kurang dari 7 putaran. Ya, tawaf di Ka'bah berapa putaran? 7. Jadi kalau kita tawaf di Ka'bah betul-betul dihitung, jangan sampai kurang. Ya, perhatikan 7 putaran. Man tawafa bil baiti sab'an yuhsihi. Siapa yang tawaf di Ka'bah 7 putaran dengan dia betul-betul menghitungnya, tidak kurang dari 7 putaran, pas 7 putaran.
Kutibat lahu bikulli khutwatin hasanatun. Dicatat baginya, ditulis untuknya setiap langkahnya satu kebaikan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tawaf, setiap langkah kaki kita satu kebaikan. Wa muhiyat anhu sayyi'atun. Dan dihapuskan baginya satu keburukan. Satu langkah, satu kebaikan, dengan langkah itu pula dihapus satu keburukan kita, satu dosa kita. Wa rufi'at lahu bihi darajatun. Dan dengan satu langkah itu ditinggikan derajatnya, satu derajat. Lihat, tawaf 7 putaran itu ada berapa langkah? Ada berapa langkah? Semakin jauh putaran antum, maksudnya enggak terlalu dekat dengan Ka'bah, otomatis langkah-langkah antum itu semakin banyak. Maka antum hitung, setiap satu langkah satu kebaikan, setiap satu langkah dihapus satu keburukan, setiap satu langkah dinaikkan satu derajat. Allahu Akbar. Nikmat tidak? Nikmat. Uang antum yang 30 juta itu dibandingkan dengan ganjaran yang besar ini sia-sia tidak? Tak sebanding. Yang 30 juta itu yang antum cari jungkir balik itu. Antum dapatkan apa? Keutamaan yang sangat besar. Ya, belum lagi fadilah-fadilah keutamaan solat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan yang lainnya. Ini tawaf di Ka'bah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahu idlu raqabah. Dan baginya 7 putaran tadi tawaf di Ka'bah, idlu raqabah itu pahalanya sama seperti memerdekakan seorang budak. Ada berapa keuntungan? 4. 1, mendapat pahala. Yang kedua, dihapus dosa. Yang ketiga, diangkat derajat. Yang keempat, memerdekakan budak. Yang ketiga ini tadi apa? Dihitung dari setiap satu langkah. Memerdekakan budak dihitung kalau sudah selesai 7 putaran tawaf. Nikmat, nikmat. Yang keenam, mashul hajaril aswadi war ruknil yamani. Mengusap hajar aswad dan rukun yamani. Jadi di Ka'bah itu di setiap sisinya ada 4 rukun. Ada 4 rukun. Kan kita lihat ada Ka'bah. Ka'bah kan ada berapa sisinya? Ada 4 sisinya. Setiap sisinya itu disebut dengan rukun. Ya. Rukun yang sejajar, yang pertama disebut dengan rukun Hajar Aswad. Yang kedua disebut dengan rukun Yamani. Ya, yang pertama disebut dengan rukun Hajar Aswad, yang kedua disebut dengan rukun Yamani. Kedua ini, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani ini dikenal dengan Yamaniyani. Yamaniyani. Rukun yang ketiga dan rukun yang keempat ini dikenal dengan rukun Syamiyani. Dikenal dengan rukun Syamiyani. Ya.
Jadi rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani ini dia sebidang dia. Lebih dahulu kita dapati rukun Yamani, kemudian baru rukun Hajar Aswad, seperti itu. Ya. Maka di sini kita lihat Hajar Aswad punya dua keutamaan. Hajar Aswad punya berapa keutamaan? Punya dua keutamaan. Yang pertama, di Hajar Aswad itu terletak pondasi Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Yang kedua, di rukun Hajar Aswad itu terletak Hajar Aswad. Karena di Hajar Aswad punya dua keutamaan ini, makanya Hajar Aswad itu diusap dan dicium. Nah, itu dia sebabnya. Karena dua keutamaan ini, Hajar Aswad diusap dan dicium. Sedangkan rukun Yamani ini hanya punya satu keutamaan. Apa itu? Di sana terletak pondasi Nabi Ibrahim tatkala membangun Ka'bah. Makanya rukun Yamani ini karena punya satu keutamaan, maka rukun Yamani ini hanya diusap saja tanpa dicium. Sedangkan dua rukun yang lainnya ini tidak diusap dan juga tidak dicium. Nah, itu dia. Makanya kalau antum melihat di TV ya, yang dia memperlihatkan kondisi Masjidil Haram, ya. Maka kita lihat dari sebelum seseorang itu menjumpai Hajar Aswad, di sisi sebelahnya itu sudah mulai berebut untuk ngusap rukun Yamani. Tapi rukun Yamani ini tidak boleh dicium, hanya boleh diusap. Adapun dicium dan diusap hanya di rukun Hajar Aswad. Kita lihat apa keutamaannya. Mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mazhar ruknil yamani wa ruknil aswadi yahuttul khataya hatta." Sesungguhnya mengusap rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad menghapus dosa-dosa. Allahu Akbar. Nikmat berpahala besar dan juga sebab terhapusnya dosa-dosa. Banyak ya amalan-amalan yang kita usahakan untuk dosa-dosa. Yang zikir, hadir di majelis-majelis zikir. Maksudnya di sini adalah majelis-majelis ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qaumun majlisan." Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis. Yadhkurunallaha fihi, mereka berzikir, mengingat Allah Ta'ala di dalamnya. Fayaqumuna hatta yuqala lahum, hingga selesai dari majelis ilmu tadi, sampai dikatakan kepada mereka, "Qumu, berdirilah kalian. Qad ghafarallahu lakum dunubakum, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa buddilat sayyi'atukum hasanatun, dan diganti kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan-kebaikan." Allahu Akbar. Nikmat.
Hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini suatu nikmat. Allah Ta'ala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang Allah Ta'ala inginkan kita diampuni dosa kita. Kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan. Maka kalau kita mendengar informasi, ada informasi kajian, maka usahakan untuk hadir. Jangan malas-malas. Ya, jangan malas-malas, usahakan hadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah dan bersenang-senanglah. Ini kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah dan bersenang-senanglah. Kalau antum melewati suatu taman, kira-kira antum lewati saja atau antum singgah di dalamnya? Singgah. Rasanya sayang kan kalau ndak singgah gitu, ndak mampir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan demikian. Kalau kalian melewati taman-taman surga, mampir, singgah dan bersenang-senanglah. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Ini kan Nabi bersabda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum wafat, masih hidup. Beliau mengatakan ini bersama para sahabat. Apa itu taman surganya? Apa ada taman surga di dunia? Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Hilaqud dzikr. Halaqah dzikir. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala mengatakan, halaqah dzikir itu adalah majlis-majlis yang dimana di dalamnya dijelaskan perkara-perkara halal dan perkara-perkara haram. Jadi kalau bahasa mudahnya, halaqah zikir itu adalah majlis-majlis ilmu. Jadi majlis ilmu seperti yang kita hadiri ini adalah taman surga. Jadi antum tidak perlu berkecil hati, malah justru antum harus berbangga. Tatkala yang lain sibuk dengan pergi keluar kota, pergi ke luar negeri, pergi berwisata sana, berwisata sini, jauh dari majelis ilmu, sedangkan antum hadir di majelis ilmu, maka antum lebih berbahagia daripada dia. Kenapa? Karena sejatinya antum hadir di majelis ilmu, antum sedang berada di taman-taman surga. Sedangkan yang lainnya sibuk berwisata, taman bunga, taman hewan, ke danau dan yang ke lainnya. Ini menurut DNA-nya dunia meninggalkan apa? Kelelahan, keletihan. Makanya lihat, banyak orang yang ingin berwisata supaya tidak pening, ternyata setelah berwisata malah pening. Ya, itulah dunia. Beda dengan perkara akhirat. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah dan bersenang-senanglah. Jadi antum jangan berkecil hati, tidak pernah liburan, jangan. Ini liburan kita sebenarnya. Antum sedang berada di
taman surga. Allah Akbar. Nikmat tidak? Nikmat bagi kita. Jadi kalau kiranya ada teman ini ngajak, yuk kita wisata hari ini. Ternyata di hari itu ada jadwal taklim. Antum pilih mana? Ikut berwisata, free akomodasi dan lain-lainnya, atau antum hadir di majelis ilmu? Mulailah goyah. Kalau antum mengutamakan hadir di majelis ilmu, maka ini adalah suatu keutamaan yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan bagi antum. Karena Nabi SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan pahamkan hamba tersebut pada perkara agamanya. Maka antum jangan bersedih ketika antum belum pernah untuk berwisata ke danau, ke sungai dan yang ke lain. Cukuplah wisata kita di halaqah-halaqah ilmu, karena ini adalah taman-taman surga. Baik, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita lanjutkan setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.